Guys, tahukah kalian, krisis kemanusiaan di Gaza semakin parah. Coba bayangkan, sepertiga penduduknya sudah tidak makan berhari-hari. Sejak perang dimulai Oktober 2023, lebih dari 200.000 warga Gaza jadi korban. Lebih dari 60.000 meninggal dunia, sisanya luka-luka atau terusir dari rumahnya. Tapi yang lebih menyakitkan lagi, saat para pemimpin dunia Islam justru memilih diam. Ada yang sekedar mengutuk, ada juga yang malah menjalin hubungan dengan penjajah demi alasan politik dan ekonomi. Ratusan ribu orang kelaparan, anak-anak dan perempuan kelaparan, puluhan ribu meninggal dunia sejak perang pecah Oktober 2023 lalu, sementara dunia hanya bisa menonton. Data dari PBB menyebut, lebih dari 470.000 orang di Gaza diperkirakan menghadapi kelaparan ekstrim. Solusi sesungguhnya bukan hanya bantuan logistik, tapi perlu perubahan besar. Kembalinya persatuan umat Islam di bawah satu kepemimpinan yang menerapkan syariat secara menyeluruh. Dalam sejarah, saat khilafah Islam berdiri, umat Yahudi dan Nasrani pun hidup aman di Palestina. Tapi sejak sistem itu tumbang, penjajahan terus terjadi, dan darah kaum muslimin terus mengalir. Tapi tragisnya, mereka yang antri bantuan justru ditembakin. Mereka kelaparan, lalu ditembak. 90.000 diantaranya adalah perempuan dan anak-anak yang butuh perawatan gizi serius. PBB terus bersuara, menyerukan penghentian kekerasan. Tapi semua itu selalu mentok, karena Amerika Serikat menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel. Dunia diam, dan penderitaan terus berulang. Padahal, dalam Islam, pemimpin itu punya tanggung jawab bukan hanya soal administrasi, tapi juga menjaga jiwa umat. Nabi Muhammad bersabda, setiap pemimpin adalah penggembala, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Sayangnya, Gaza seringkali hanya dianggap isu kemanusiaan. Penjajahan Israel bukan dimulai kemarin, tapi sudah didukung sejak lama oleh negara-negara besar yang menjunjung sistem kapitalisme. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 191, "Bunuhlah mereka yang memerangimu dimanapun kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu." Artinya, umat Islam bukan hanya dituntut untuk berdonasi atau menyerukan damai, tapi wajib mengusir penjajah dari tanah-tanah umat, termasuk Palestina. Rasulullah juga bersabda, "Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Maka diamnya kita, apalagi para pemimpin, adalah bentuk pengkhianatan terhadap iman itu sendiri. Gaza bukan hanya tentang kemanusiaan. Ini soal amanah, soal pembelaan terhadap saudara seiman, soal tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Karena itu, umat Islam tidak boleh terus diam. Kita harus bersatu, menuntut perubahan yang nyata. Bukan sekadar kecaman diplomatik, tapi upaya politik dan kekuatan yang benar-benar bisa membebaskan Palestina sepenuhnya. Hanya dengan Islam sebagai jalan hidup, penderitaan ini bisa dihentikan.